أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون 7 سنين دعبا. قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم
sinin 7 tahun berturut-turut da'aban sebagaimana biasanya fama hasodtum kemudian apa yang kamu tuai fadaruhu hendaklah kamu biarkan fi sumbula di tangkainya illa qalila kecuali sedikit mimma ta'kulun untuk kamu makan thumma ya'ti kemudian akan datang setelah itu sab'un 7 tahun syidadun yang sangat sulit ya'kulna yang menghabiskan ma qaddamtum apa yang kamu simpan lahunna untuk menghadapinya illa qalila kecuali sedikit mimma tuhsinun dari gandum yang kamu simpan thumma ya'ti kemudian akan datang min ba'di setelah itu amun fi tahun di mana yughasun nas manusia diberi hujan dengan cukup wa fihi dan pada masa itu ya'sirun mereka memeras anggur waqala al-malik dan raja berkata i'tuni bi bawalah dia kepadaku falamma jaa ketika datang kepadanya ar-rasul utusan itu qala Yusuf berkata kembalilah ila rabbika kepada Tuhanmu fas'alhu dan tanyakan kepadanya ma balun niswah bagaimana perempuan-perempuan allati qatta'na yang telah melukai aydiyahunna tangan mereka sendiri inna rabbi sungguh Rabbku bikaidihinna dari tipu daya mereka alim maha mengetahui qala sang raja berkata ma khata'ukunna bagaimana keadaanmu Israwaitunna ketika kamu menggoda Yusuf an nafsi Yusuf untuk menundukkannya qulna hasya mereka berkata maha sempurna lillah Allah ma'alimna kami tidak tahu alaihi min syu'in darinya satu
agar raja itu mengetahui lam akhunhu bahwa dia tidak mengkhianatinya bil ghaibi ketika dia tidak di rumah wa anna Allah dan bahwa Allah la yahdi tidak meridhoi kaidal kha'inin tipu daya orang yang berkhianat wa ma ubari'u nafsi aku tidak menyatakan diriku bebas inna nafsa karena sungguh nafsu itu la ammaratun selalu mendorong bisu'i kepada kejahatan illa ma rahima rabbi kecuali nafsu yang diberi oleh Rabbku inna rabbi sungguh Rabbku ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bikin nasta'inu ala umuri dunia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, Ibu Bapak. Terus juz 13 ya. Terus mudah-mudahan para selawi semangat kami orang sadayana biasa aku melihat melalui karya saya ini justru mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, keberkahan, serta yuswa dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah Yusuf ayat 47 sampai ke 53. Bagaimana pada akhirnya seorang raja mengakui bahwa kepintaran Yusuf dan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk setahap demi setahap dalam kesabaran Nabi Yusuf sampai akhirnya terjawablah semuanya bahwa Yusuf ini adalah seorang nabi utusan Allah. Tidak lepas dari ini semua bahwa seorang nabi itu tentu akan digoda oleh hawa nafsunya, oleh setan yang masuk ke dalam hati manusia, karena manusia ini membawa potensi kebaikan dan keburukan langsung di dalam diri. Jadi potensi baik dan buruk itu sudah ada di dalam diri kita, dan termasuk jiwa manusia yang selalu berubah-ubah. Kadang memiliki dorongan maksiat, tapi di sisi lain kadang juga menyesali kemaksiatan, dan itu sifat manusia. Makanya kita harus waspada yang Allah ajarkan langsung dalam Al-Quran. Ada kalimat Al-Khannas dalam surah An-Nas. Al-Khannas itu apa? Artinya bisikan atau godaan yang menyelinap, gitu ya. Jadi
godaan yang menyelinap ke dalam hati ini, karena nafsu itu kan tidak bisa dibunuh. Tidak boleh kita membunuh hawa nafsu, karena itu memang fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nafsu ini nanti akan dibagi 3 oleh para ulama. Kalau nafsu dibunuh kan justru jadi bahaya juga. Nafsu ini tiada lain jalannya adalah dikendalikan dan disalurkan. Itulah kenapa nafsu ini dikendalikan oleh kita sebagai pemilik hawa nafsu. Kemudian godaan itu nanti akan masuk ke dalam hati. Al-khannas itu, godaan setan itu akan masuk ke dalam hati. Maka hati yang sehat itu bisa menerima wahyu, bisa menerima kebenaran, tunduk kepada perintah Allah. Tapi hati yang mati justru ini yang menjadi bahaya. Bukan hanya masuk ke dalam godaan setan, tapi dia akan selalu ditambah oleh penyakit. Di qulubihim maradun fazadahum Allahu maka Allah tambah rasa sakitnya. Nah, yang jadi lebih parah adalah ketika penyakit ini menjadi al-qalab. Al-qalab itu menyebar ke seluruh tubuh. Kalau sakitnya fisik, sakit kepala ya yang diobati kepala. Kalau ada benjolan di kaki ya yang diobati kaki. Tapi kalau ketika hati sakit, kemudian sakitnya menyeluruh ke seluruh tubuh gitu, seakan-akan dirinya sudah tidak bisa lagi menahan hawa nafsu, maka inilah yang diajarkan Nabi. Ma'udzubillah min syururi anfusina. Maka kami berlindung dari hawa nafsu terhadap diri kami sendiri. Wa min syai'ati a'malina, dan kejelekan amal kami sendiri. Jadi bahaya ketika nafsu masuk ke dalam hati dan kemudian terus-terusan digubuk hawa nafsunya, maka disebut nanti jadi al-qalab. Si hawa nafsu itu menyebar ke seluruh tubuh, tiada satu jengkal pun dalam tubuh itu melainkan dia akan diajak bermaksiat. Masuk ke mata, matanya suka melihat hal-hal yang bermaksiat. Masuk ke tangan, tiada lain yang dia ambil hak orang lain. Tangannya menjadi tangan yang suka bermaksiat. Kakinya pun akan berat ketika dia melaksanakan melangkah ke dalam kebaikan, menyebar ke seluruh tubuh. Itulah al-qalab. Jadi bahaya gitu ya. Nah, makanya dosa itu kan nanti ada dosa yang disebutnya dosa besar, dosa-dosa yang jelas. Makanya syirik itu kan dosa besar, musyrik, berzina. Tapi dosa besar itu dosa yang sudah jelas sasarannya. Beda dengan dosa yang tidak terasa, yang ada dalam hati. Jadi ini mah disebut nanti dalam bahasa agama disebutnya bid'ah, gitu ya. Karena sasarannya itu syariat. Jadi dia merusak syariat, mengubah syariat dan mengurangi bahkan menambahkan. Ini yang jadi bahaya. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu tidak sampai mengubah syariat. Contoh, seorang membunuh, ya sudah beres itu. Atau seseorang berzina, ya sudah beres bagi diri sendiri. Beda dengan orang yang melakukan bid'ah, gitu ya, mengubah syariat. Nanti biasanya orang yang melakukan dosa besar itu suka ada rasa diri bersalah dalam dirinya. Walaupun biarinlah, yang penting enak saja gitu, yang penting puas saja diri. Walaupun tahu dia dosa, tapi satu saat insya Allah dia akan sadar bahwa dirinya itu akan kembali kepada Allah. Nah, beda dengan orang yang dalam hatinya ini suka melakukan dosa bid'ah. Dia itu tidak akan sadar dirinya dosa. Upamanya dia sadar dirinya dosa, tidak merasa bersalah, ya sudah jelas berarti dirinya tidak akan mau bertobat. Ini yang jadi PR ketika hati ini sudah menjadi al-qalab, menyeluruh ke dalam seluruh tubuh. Nah, terus yang lebih parahnya juga ketika ada orang yang berdosa tapi tidak merasa, nanti dia akan merasa ibadahnya itu berpahala. Kan bahaya gitu ya. Kalau orang yang melakukan dosa besar kan sudah jelas tidak mungkin berpahala. Kemudian tidak merasa bahwa yang dilakukannya itu ibadah. Tapi ketika orang yang melakukan dosa
kiai, tapi merasa dirinya itu tidak bersalah, tidak berdosa, padahal ada dalam ambang kesesatan yang nyata. Alhamdulillah. Jadi itulah bedanya. Jadi potensi taubatnya yang jauh. Makanya tadi kembali lagi bahwa Nabi Yusuf pun di dalam ayat 53-nya tidak pernah lepas dari hawa nafsu. Cuma nanti nafsunya dibagi 3. Para ulama menyebutkan ada nafsu yaitu nafsu mutmainnah dalam surah surah Al-Fajr. 1, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini dalam surah Al-Qiyamah. Lawamah ini adalah artinya lawam itu jiwa yang suka mencela. Lawam begitunya. Ada nafsu yang kita bahas sekarang, surah Yusuf ayat 53, nafsu amaratun bisu. Nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan. Itunya inna nafsa la'amaratu bisu'i ila ma'rifah rabbi. Sungguh jiwa itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Jadi memang secara fitrah jiwa itu lebih condong kepada kejahatan. Itunya kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah. Makanya saking mahalnya rahmat ini yang harus kita jaga. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah ini nafsu yang Allah berikan kepada jiwa yang tenang, yang tentram. Kan minggu kemarin dibahas nikmat tertinggi seseorang di dunia adalah as-sakinah. As-sakinah itu adalah kenyamanan, ketentraman, ibadahnya mah, rumah tangganya mah, kehidupan terjamin, anak-anak merasa mandiri gitunya. Kemudian pengajian, kenyamanan, ketenangan, as-sakinah. Makanya nanti di surga kan nikmat orang gitunya. Umat mukmin ini adalah as-sakinah, merasakan kenyamanan. Tidak ada nikmat yang lebih indah melainkan dari as-sakinah, baik dalam pernikahan, dalam peribadahan dan lain hal sebagainya. Nah, jiwa ini adalah oleh Allah diberikan ketenangan dalam hal apapun, dalam hal batinnya, merasa tenang, merasa ke seluruh jiwa, hati, bahkan seluruh sendinya ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Orang mukmin itu akan merasa dirinya tenang ketika dia mengingat Allah. Jadi seberat apapun masalah, aya nama kapaya nah para nabi tiasa tenang. Nah para nabi tiasa sabar, ku sabarna moal ngalakunan sasaha. Itu kuncinya adalah dengan bizikrillah, dengan mengingat Allah. Jadi ketenangan yang paling tinggi adalah ketika kita mengingat Allah. Ujian apapun yang kita rasakan, cukup dengan mengingat Allah, maka hati kita akan biosweda ya Allah, biosweda ya negeri akhirat, biosweda ya surga. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Itu sebenarnya sudah pernah dibahas ya dulu, tapi kita bahas lagi saja. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang suka mencela. Ada 2. Pertama, ada yang suka mencela dirinya sendiri, ada yang suka mencela orang lain. Nah ini yang disebut jiwa lawamah. Kalau mencela diri sendiri memang dilupa. Ketika kita bermaksiat, ya Allah, mungkin di hari kiamat ya kan jiwa yang ini menjadi terbalik. Ya Allah, dulu saya suka bermaksiat, mun bageula bermaksiat gitu ya. Dasar diriku yang bodoh, dasar diriku yang suka berbuat dosa dan lain hal sebagainya. Nah ini yang mencela diri sendiri ini sebetulnya baik, menyesali perbuatannya. Tapi ketika mencela orang lain, nah ini yang jadi bahaya. Kan minggu kemarin saya dibahas, orang itu bisa sombong dengan 1 dengan ilmu, 2 dengan harta, yang ketiga dengan paras. Paras itu wajah yang ganteng, wajah yang cantik.
secara fitrah itu nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan dibanding kepada kebaikan. Makanya Nabi Yusuf ini tidak lepas dari nafsu, sama karena beliau juga manusia. Andaikan dulu Nabi Yusuf ngagugu nafsu, nah gitunya, ketika hendak menggauli istri seorang raja dalam keadaan free bebas, tapi Nabi Yusuf memilih rahmat Allah, menahan hawa nafsu, mengendalikannya dengan keimanan, maka Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat mulia. Semuanya adalah satu jiwa yang bisa berubah dari satu hal ke hal yang lain. Makanya nanti Al-Khannas ini dua. Pertama ada bisikan dari malaikat, kemudian yang kedua ada bisikan dari setan. Mana yang akan kita pilih nanti? Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna lisyaitana lamah, sesungguhnya setan itu memiliki lamah. Lamah itu apa? Bisikan biibni Adam, kepada anak Adam. Walil malaki lamah, dan malaikat pun memiliki bisikan. Fa'amma lamatu syaitan, kata Rasulullah, ketika setan membisiki kepada anak Adam, maka janji keburukan dan pendustaan terhadap kebenaran. Tapi ketika malaikat berbisik kepada anak Adam bil haqqi fa ya'idu bil khairi wa tashdiqu bil haqqi, maka malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Sehingga kita berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu fillah itulah sepenggal kisah gitunya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah itu setan itu menjanjikan as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsy. Setan itu menjanjikan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji. Itu kesimpulan bahwa nafsu ini memiliki 3 elemen dalam jiwa manusia. Kita tidak bisa menghancurkan nafsu karena nafsu itu secara fitrah sudah ada. Selain dari kita harus bisa mengendalikan nafsu itu. Dan secara nafsu mampukah presiden terangkat katanya pertama naik gitu. Tapi bagian masih tetap berjalan gitu. Kemudian harga-harga naik dan sebagainya. Tapi kan kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu dengan bijak. Kemudian yang terakhir bahwa kita harus berlindung kepada Allah dari Al-Khannas. Al-Khannas itu lama syaitan, bisikan-bisikan setan. Sudah jelas dalam hati manusia dengan keadaan yang sulit dibedakan, itu bisikan setan atau bisikan malaikat gitu. Yang jelas adalah ketika kita memiliki niat baik, jangan pernah dibatalkan. Itu aja. Saalit naon wae gitu, baik itu sedekah, salat, tepat waktu, saum, bahkan pengajian. Ketika punya niat baik sekecil apapun, jangan pernah dibatalkan. Ketika dibatalkan, maka kita masuk ke dalam lamatu syaitan. Bisikan-bisikan setan. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak. Kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang lebih berharga selain ya ayyatuhan nafsul jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana bisa tenang? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.